Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak menerima pujian kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, menganggungkan Dia dengan nyanyian syukur. Untuk itu mari kita anggungkan Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Segala
sembah Kau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau sudah menang Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami juga sebagai umat-Mu boleh Tuhan diberikan kemenangan di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang patut kami tinggikan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang patut kami sembah pagi hari ini. Karena Engkau sudah menang Tuhan. Dan kami bersyukur sebagai umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh layak pagi hari ini untuk kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Memberkati hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan. Baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat musik yang dipakai. Terlebih hambamu yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan urapan-Mu Tuhan atas hambamu. Hambamu tinggal di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hambamu Tuhan. Sehingga kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini boleh menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan boleh hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau boleh berotoritas pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dan kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau bersorak untuk Tuhan. Karena kita percaya kuasa-Nya akan melawat setiap hati kita. Roh-Nya akan membebaskan kita pada pagi hari ini. Dan akan datang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatap-Mu seluruh umat menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu memiliki nama-Mu, temukan bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kita harus bersorak-sorai untuk Tuhan. Karena Dia yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan,
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang untuk memandang Tuhan. Kita mau sujud di depan tahtanya. Kita mau meninggikan namanya pada pagi hari ini. Dia telah mati, bahkan dia telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita layak untuk memuji dan memuliakan. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tangan-Mu,
Yesus Kristus Tuhan, datang mulia dan-Mu berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus. Yesus Kristus Mari Tuhan. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja atas segala raja. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan bukan hanya rela berkorban dan mati buat kami, tapi Yesus Tuhan membuktikan kekuasaan-Mu. Engkau bangkit dan Engkau menang atas maut. Kami bersyukur Tuhan hari ini seluruh umat-Mu di seluruh dunia merayakan kemenangan kebangkitan itu. Dan biarlah Tuhan pujian pengagungan kami mau tinggikan, kami mau berikan buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Tuhan yang layak untuk disembah. Karena Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau memberikan jaminan keselamatan buat kami. Setiap kami yang percaya dan membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Biar firman-Mu hari ini kembali menyegarkan kami, meneguhkan kami. Sehingga sungguh-sungguh setiap firman itu jatuh di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, di mana Yesus yang sudah mati, dan pada hari yang ketiga sejarah Alkitab menyatakan Yesus benar-benar mati. Dia bukan pingsan atau koma, tapi Yesus benar-benar mati. Amin. Dan bukan hanya mati, tapi Yesus yang benar-benar mati. Yesus juga dia Yesus yang bangkit buat kita. Dan itulah yang membuat kita sebagai orang percaya, kita sungguh bangga. Karena bahkan saya tadi membaca di satu tulisan, Google menyatakan ada 4.200 agama kepercayaan, tapi yang bicara kebangkitan cuma hanya satu, yaitu Kristus Tuhan. Itu yang membuat kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan menikmati satu tema yang luar biasa, yaitu meninggikan salib Kristus. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua,
Kita membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Bisa salah satu jemaat yang membawa mic bisa membacakan? Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 tentang bagaimana kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita bicara mengenai salib Kristus, kita perlu merenungkan apa sebenarnya makna salib Kristus buat kita. Sebelum kita meninggikan salib Kristus yang adalah sesuatu yang penting yang menjadi dasar iman kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Saudara, Rasul Paulus berkata, kemarin kita juga mendengar firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Karena memang saudaraku, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kenapa dianggap kebodohan? Karena bagi mereka kematian di kayu salib itu merupakan sesuatu aib atau kemalangan yang hina. Saudara, artinya bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, seseorang yang mengalami hukuman mati di palang, kitanya disalib, itu adalah penjahat yang besar yang bagi orang banyak itu adalah satu kehinaan atau aib. Makanya Alkitab mengatakan bagi orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus, tidak tahu rancangan Kristus, bahwa salib itu adalah sebuah kehinaan. Tapi kita bersyukur karena ternyata saudaraku, bagi kita orang percaya bagi Kristus, salib itu bukan sebuah kehinaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya salib Kristus adalah merupakan hikmat dan kekuatan Allah. Kita tahu ada kuasa di balik salib Kristus. Allah memakai salib yang hina itu menunjukkan kebesarannya, hikmatnya dan kekuatannya yang mengatasi segala sesuatu. Kita bersyukur saudaraku karena peristiwa salib. Kita tahu ketika Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Dan kita tahu terjadi kegelapan pada waktu itu. Dan gempa bumi yang dahsyat terjadi pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa dunia pun berduka. Sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu seorang anak manusia yang datang ke dalam dunia dan dia mau mati bagi kita. Sehingga kita tahu bagaimana, bahkan ada satu perkataan yang disampaikan oleh para prajurit, yaitu benar, dia itu anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita sungguh-sungguh bangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus senantiasa meninggikan salib Kristus. Karena bagi orang percaya salib Kristus adalah dasar. Dasar iman kita. Mungkin minta maaf kalau banyak orang berkata salib itu sekarang diolok-olok. Bahkan kita tahu semuanya kan, dianggap salib itu ada sesuatu yang mistis. Bukan mistis, kita tahu bahwa itu betul-betul menjadi dasar buat kita orang percaya. Karena saudaraku, salib itu mengandung kuasa. Kuasa yang menyelamatkan kita. Kuasa yang menebus kita. Dan kuasa itulah yang nyata lewat karya Kristus di atas kayu salib. Saudara, hari ini kita akan lihat mengapa. Pertanyaannya, mengapa kita harus meninggikan salib Kristus.
Kalau kita kembali membaca Filipi pasal 2, saudara, ayat yang ke-9, saya akan bacakan sekali lagi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita melihat kata ini, itulah sebabnya, ini menunjukkan sebab akibat. Apa yang dilakukan sebelumnya, apa yang dikerjakan Yesus dalam ayat sebelumnya, dalam ini, dan ayat yang ke-9 mengatakan itulah sebabnya. Itu yang menjadi dasar dikatakan Allah Bapa meninggikan Yesus. Amin. Dikatakan di sini meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus, kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Saudara, lihat saudaraku. Artinya saudaraku, mengapa kita harus meninggikan salib Kristus? Karena Allah Bapa saja sangat meninggikan Yesus. Allah Bapa ketika melihat Yesus yang berkarya mati di atas kayu salib, dikatakan itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan. Kalau Allah saja meninggikan Yesus dan memberikan nama di atas segala nama, apalagi kita, orang-orang yang sudah menerima kasih Yesus itu, yang sudah menikmati pengorbanan Yesus itu, selayaknya lah kita meninggikan salib Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat Filipi tadi dikatakan bagaimana Allah sangat meninggikan Yesus. Bahkan Paulus dalam bagian surat Filipi itu mengajarkan kepada jemaat Filipi alasan dalam surat Filipi mengapa sehingga Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudara, tegas sekali mengatakan Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, dalam ayat yang ke-9 sampai 11, ayat 10 mengatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya di segala tempat dimanapun Yesus layak untuk ditinggikan. Amin. Dan segala lidah mengaku. Tadi pujian mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang kita lihat dari ayat ini. Saudara kasih Tuhan, alasan mengapa kita meninggikan salib Kristus juga dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ada kata harus, betul? Siapa anak manusia? Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Itulah yang harus ditinggikan. Sama seperti pada waktu itu. Saudara, saya percaya Yesus bukan ada sejak dia lahir peristiwa Natal. Tapi saya percaya Yesus ada sebelum dunia ada. Betul? Karena Yesus Tuhan, amin. Tapi dalam perjanjian lama memang Yesus tidak langsung nyata. Tapi dalam perjanjian lama selalu ada tipologi Kristus. Gambaran tentang Kristus. Dan gambaran tentang salib Kristus juga dinyatakan dalam peristiwa Musa ketika bangsa Israel mengalami satu malapetaka. Semuanya dipakut, digigit ular. Ular tedung, ular yang sangat ganas. Dan Alkitab mengatakan pada waktu itu Musa memerintahkan kepada semua yang dipakut ular pada waktu itu untuk memandang kepada tiang yang di atasnya ada ular. Ditaruh ular. Ular, patung ular. Dan siapapun yang memandang itu, dia akan selamat. Dia tidak akan mati. Dia akan dapat perlindungan. Saudara, apa yang dimaksudkan? Yohanes mengatakan itu adalah gambaran bahwa memang dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya anak manusia harus ditinggikan. Dia layak untuk ditinggikan. Salib Kristus harus terus ditinggikan. Kalaupun dunia mengejek, mengolok-olok. Bahkan orang-orang Romawi, prajurit Romawi mengolok. Tadi malam, kemarin sore saya sharingkan tentang Simon orang Kirene yang dipaksa. Dia datang dari tempat yang jauh dari Afrika
untuk ke Yerusalem. Dan dia ingin beribadah dari tempat yang jauh. Dalam perjalanan sampai di Yerusalem, ketika Yesus disalib, ketika Yesus sedang memikul salib, prajurit melihat Simon orang Kirene itu dan dipaksa untuk memikul salib. Tapi justru lewat pengalaman itu membuat Simon orang Kirene hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan, dan dia dipakai Tuhan menjadi seorang nabi dan pengajar di Antioquia. Artinya saudaraku, kita tahu bahwa salib Kristus itu ada kuasa yang sanggup mengubah, yang sanggup memulihkan kita. Itulah sebabnya saudaraku, kita layak untuk meninggikan salib Kristus. Karena dalam salib Kristus ada kekuatan, dalam salib Kristus ada kuasa, dalam salib Kristus ada mujizat Tuhan, dalam salib Kristus ada kemenangan. Saudara, peninggian anak manusia Yesus itu mengacu kepada peristiwa penyaliban. Kalau kita melihat saudaraku dalam Yohanes pasal 3 itu, semuanya mengacu kepada penyaliban. Injil Yohanes merupakan bagian integral dari peristiwa yang pertama, itu peninggian dan pemuliaan Yesus Kristus. Saudara, kita tahu tema kitab surat Injil Yohanes adalah Yesus Kristus sebagai Raja yang layak untuk ditinggikan. Kalau Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Injil Matius sebagai anak manusia. Tapi kitab Yohanes, tema besar dari kitab Yohanes adalah Yesus sebagai Raja. Kalau bicara Raja itu layak untuk diagungkan, layak untuk disembah. Dan kalau kita melihat dalam bagian Yohanes ini, yang dinyatakan oleh Yohanes ini adalah tentang satu peristiwa peninggian dan pemuliaan Yesus Kristus. Peristiwa ini mencakup yaitu tentang salib. Dan bukan hanya salib, kita bersyukur karena Yesus bukan hanya mati. Tapi pada hari yang ketiga Yesus dimuliakan, yaitu apa? Ada kebangkitan. Amin. Kita bisa memuji Tuhan sebab dia hidup, ada hari esok. Ketika para perempuan wanita-wanita pergi ke kubur Yesus pagi-pagi, kita tahu Yesus tidak ada di sana karena kubur kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Itu juga salah satu bagian bagaimana Tuhan mempermuliakan Yesus. Sampai peristiwa nanti kenaikan Tuhan ke surga. Itu bagian bagaimana Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan sampai akhirnya dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Bicara duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan arti secara literal. Tapi bicara kalau sebelah kanan itu artinya Tuhan kasih otoritas. Tuhan kasih anugerah kepercayaan. Yesus yang adalah nama di atas segala nama itulah. Itu yang layak untuk ditinggikan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, alasan mengapa sehingga Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau kita kembali kepada Filipi pasal 2 adalah apa saudaraku? Coba kita meneliti bagian ini sekali lagi. Apa yang sudah kita baca di dalam Filipi pasal 2. Saya akan bacakan ayat yang sebelum ayat yang ke-9 dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau kita melihat Filipi pasal 2 ini alasan mengapa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama adalah karena kerendahan hati Yesus. Yesus Kristus sebagai Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kerendahan hatinya. Kita bisa belajar dalam Filipi pasal 2 ini tentang kerendahan hati. Yesus yang adalah Tuhan. Dikatakan saudaraku ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari Kristus Yesus dalam hal kerendahan hatinya. Mari kita lihat yang pertama. Dari ayat yang ke-6. Dikatakan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Kita percaya bahwa Yesus itu Allah. Amin. Yesus Allah. Amin. Yesus itu Tuhan. Tapi dikatakan dia merendahkan hatinya. Dia tidak menganggap kesetaraan
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, diajarkan kepada jemaat Filipi. Paulus ingin katakan bahwa sebenarnya Yesus itu Allah yang mau datang menjadi manusia. Dia tidak lagi mempertahankan kealahannya, kesetaraannya dengan Allah. Karena dia mau datang dalam dunia ini menyelamatkan manusia yang hidup dalam dosa. Ayat yang ke-6 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah, gambar Allah, dan memang Allah, dia tidak pertahankan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau belajar rendah hati, mari belajar dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang sebenarnya pantas untuk kita sombongkan dalam dunia ini. Karena Yesus yang adalah Allah yang pemilik segala sesuatu. Saya yakin ketika Yesus disalib dan ketika para prajurit mengolok-olok, dia berkata, orang lain engkau selamatkan, ini diselamatkan. Bagaimana engkau, apakah kau sanggup turun dari salib itu dan menyelesaikan salib itu dengan tidak mati? Saya yakin Yesus yang adalah Tuhan, dia sanggup, betul? Sanggup. Tapi Yesus dia tidak lakukan itu karena dia tidak mempertahankan kealahannya, kesetaraannya dengan Allah. Yesus tidak mempertahankan statusnya yang sama dengan Allah, melainkan ia rela melepaskan status itu sebagai bukti kerendahan hatinya. Itu yang membuat Yesus ditinggikan. Salib Kristus ditinggikan. Allah Bapa memberikan nama di atas segala nama. Dan kita semua juga layak untuk meninggikan Yesus. Karena memang Alkitabiah, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, betul? Betul? Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Yesus sudah membuktikan dia merendahkan dirinya. Dia tidak mempertahankan status sebagai Allah. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Yesus? Dia dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau ditanya, siapa di sini yang cita-citanya mau jadi pembantu? Enggak ada. Menjadi hamba, kalau konteks dulu hamba itu, saudaraku, dalam konteks Alkitab, hamba itu seorang yang tidak punya hak apa-apa, betul? Hak yang paling banyak dilakukan hamba dalam melakukan apa yang tuannya lakukan, yang Tuhannya suruh. Dan kalau dia akan bebas kalau ada yang menebus dan memerdekakan dan membeli dia. Saudara kasih Tuhan, dia tidak punya hak apa-apa. Tapi dikatakan di sini Yesus dia tidak mempertahankan, tapi juga dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dikatakan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mau menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus menjadi seorang hamba adalah mungkin sesuatu yang sangat sulit diterima oleh manusia. Nanti saudara bisa baca bagaimana Injil Markus mencatat Yesus yang menjadi hamba. Sehingga kalau kita sudah baca, selalu dalam Injil Markus itu dimulai dengan setiap perikop, kemudian lalu sesudah itu Yesus tidak pernah berhenti. Yesus terus bekerja sebagai seorang hamba, dia melakukan. Aktif sekali dalam kitab Markus dicatat. Penulis Injil Markus itu memfokuskan Yesus sebagai hamba. Memang Yesus datang dan dikatakan dia tidak mempertahankan. Dikatakan aku datang bukan untuk dilayani, betul? Markus mengatakan dalam Markus 10 ayat 45 kalau tidak salah. Kalau bisa dibacakan Markus 10 ayat 45, saya ingat ayat ini. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mau menjadi hamba. Dia tidak datang untuk dilayani. Markus 10 ayat 45, bisa salah satu bisa baca ayat ini. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya saudaraku, ini misi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan menjadi bos. Dia bukan menjadi Tuhan untuk dilayani, tapi dikatakan dia datang untuk apa? Melayani, dan dia jelas mengatakan untuk mati dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu yang membuat Allah Bapa sangat meninggikan Yesus. Yesus yang adalah mau menjadi hamba. Dia rela
untuk melakukan yang hina. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, karena bagaimanapun mungkin ia adalah Allah, Raja dan penguasa dalam waktu seketika menjadi seorang hamba. Inilah salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar memiliki kerendahan hati. Jarang ditemukan kalau orang sudah jadi orang hebat, pengusaha, orang kaya. Biasanya saudaraku, yang sering melekat dalam kehidupan manusia adalah kesombongan, keangkuhan, dan merasa hebat dan merasa perlu dihargai, perlu dihormati. Yesus tidak fokus untuk dihormati, tapi Yesus fokus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan itulah sebabnya ada akibat. Allah Bapa sangat meninggikan Yesus. Salib Kristus ditinggikan. Karena apa? Karena perbuatan Yesus sendiri yang mau menjadi hamba. Saudara, yang ketiga dikatakan ayat yang ke-8, dan keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Itu Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Yang ketiga saudaraku, yang menjadi alasan kerendahan hati yang dilihat adalah dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tapi yang kedua dikatakan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dikatakan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dan inilah yang menjadi dasar ayat yang ke-9. Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan nama di atas segala nama. Saya percaya ayat yang ke-8 ini puncak dari karya Kristus. Ada pujian mengatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Saudara, dalam keadaan sebagai manusia dikatakan, ayat 8 mengatakan ia telah merendahkan dirinya. Saya percaya orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Dan Yesus sudah membuktikan teladan buat kita. Dia bukan hanya tinggalkan kealahannya, dia tidak mempertahankan siapa dirinya. Dan dikatakan dia mengambil rupa sebagai hamba. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia dikatakan taat, katakan taat. Taat bahkan, saudara yang menarik dalam ayat 8 ada kata bahkan. Dikatakan ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Kalau cuma sampai mati saja, mungkin itu belum cukup. Allah Bapa meninggikan. Tapi dikatakan bahkan, dikatakan sampai mati di atas kayu salib. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Filipi, penekanan tentang kematian di atas kayu salib itu sangat penting. Itu sangat penting. Itu yang membuat Yesus ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang mau seperti Yesus. Ada orang mungkin mau mati untuk mengorbankan, mungkin mengasihi siapapun. Tapi untuk mati seperti Yesus di atas kayu salib, tidak semua orang mau. Pribadi yang luar biasa. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan ayat 9 konteks dekatnya. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan Yesus. Hari ini kita juga rindu saudaraku sebagai orang percaya. Di perayaan Paskah 2022. Kita mau berkata Tuhan engkau layak untuk ditinggikan. Karena karyamu besar, engkau bukan hanya sekedar tinggalkan kealahan. Dan menjadi hamba. Tapi dikatakan dia, Kristus mau taat. Bahkan mati di kayu salib. Kematian yang hina. Kematian yang dianggap manusia bodoh. Tapi ingat, Yesus tahu di balik kematian di atas kayu salib. Ada keselamatan. Ada rancangan hebat dari Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kita tahu Yesus bukan hanya mati. Tapi Yesus bangkit dan naik
ke surga. Amin. Itulah sebabnya ayat 9 dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Ketaatannya, hati seorang hamba memang ia perlihatkan dalam kehidupannya. Salah satu ciri yang menonjol dari seorang hamba adalah ketaatannya. Betul? Itu ciri seorang hamba adalah dari ketaatan. Yesus yang adalah hamba, taat kepada rencana agung Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Bahkan rela mati di kayu salib. Tetapi bukanlah sebagai seorang yang berdosa. Ingat, Yesus mati bukan seorang berdosa. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Dia adalah pribadi yang kudus. Dia hanya menggantikan kutuk dosa. Dia duduk di kursi terdakwa menggantikan kita yang seharusnya binasa. Saya bayangkan ketika dalam persidangan seorang yang melakukan kejahatan lalu duduk di kursi dan hakim menetapkan dia harus dihukum. Karena memang dia layak untuk dihukum karena dia melakukan kejahatan. Tapi saya bayangkan ketika Yesus duduk di kursi dan pengadilan. Alkitab mengatakan karena upah dosa adalah maut. Yesus harus menerima kematian. Bukan karena perbuatannya. Tapi karena kasihnya kepada kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, dia rela untuk taat kepada rencana agung Tuhan. Sehingga dia berkata, ada satu kata yang menarik. Sebelum Yesus mengalami kematian, doa yang Yesus doakan yang juga kita sering pegang itu. Kalau boleh, cawan ini lalu belum titik. Yesus ngomong apa? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa saja yang terjadi. Karena Yesus taat kepada rencana agung Bapa. Karena dia tahu dia memang harus menjalani kematian di atas kayu salib. Kenapa Yesus gak pilih kematian yang lain dengan cara yang lain? Karena memang sudah ditubuatkan kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah yang membuat dia ditinggikan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saya percaya hari ini juga Tuhan mau keluar dari mulut kita pengagungan yang besar, yang agung, yang mulia untuk Tuhan yang bangkit hari ini. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Dan biarlah ada pujian yang kita naikkan, ada pengagungan yang kita naikkan akan kedahsyatan, akan kebesaran ada karya Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah itu juga terus dikumandangkan dalam hidup kita. Karena selayaknya lah dia terima pengagungan, peninggian dari setiap orang percaya. Kalau Allah saja meninggikan, apalagi kita umatnya, kita harus meninggikan dan mengagungkan salib Kristus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Rana mata syikir. Saya mengajak menyanyikan pujian yang tadi. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. berkorban bagiku. Mari katakan, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, kekal sempurna. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau tinggikan Dia. Karya-Mu, Oh, Yesus Kristus Tuhan. katakan Engkau Tuhan ditinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Katakan Raja mulia. Raja mulia dan luhur,
menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Sang Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Bersyukurkan nama-Mu. haleluya, Kau yang layak ditinggikan. haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan-Mu. Bagaimana Engkau tidak mempertahankan kealahan-Mu. Dan Engkau datang menjadi seorang hamba yang taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib buat kami. Kalau Allah Bapa meninggikan, memberikan nama di atas segala nama, kami tahu Tuhan, selayaknya lah kami, umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diselamatkan, kami menyembah, memuliakan dan mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Ditinggikan. katakan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku. haleluya, Yang bertahta, yang berkuasa. yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari katakan angkat tinggi, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, Ditinggikan. ditinggikan. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku. Haleluya. Yang bertahta, Yang bertata. yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekalian katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Raja yang berkuasa. Yesus yang sudah mati, tapi Yesus juga bangkit buat kami. Itu yang membuat kami bangga. Karena kami tahu kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan buat kami. Karena kami tahu Yesus sudah pernah mengalami maut. Tapi Yesus juga bangkit, memberikan jaminan kemenangan buat kami. Kami tahu Tuhan satu saat kami akan menikmati kehidupan yang kekal. Dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Karena karya-Mu yang ajaib buat kami. Itu yang membuat kami mau berkata, Tuhan terima kasih. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau tetap sembah Engkau. Kami mau tetap tinggikan Engkau Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan,
Engkau Raja kami. Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan, untuk karya-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk Yesus yang sungguh berkorban buat kami. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, segala syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian angklung.
Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati, amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya yakin dan percaya juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing diberkati dengan dahsyat luar biasa juga. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap pribadi kita. Ya. Hari ketiga Yesus telah bangkit. Amin. Mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang telah bangkit dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus senantiasa bisa meninggikan salib Kristus tersebut. Haleluya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati hidup setiap jemaat di tempat ini, tiba saatnya juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita sebentar akan menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari kita siapkan hati kita siapkan pemberian kita yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya mengajak setiap kita mari untuk kita boleh bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi kami Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bangga memiliki Allah yang telah bangkit mengalahkan maut dan telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur dan kami boleh senantiasa berkomitmen untuk selalu boleh meninggikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa salib itu ada dalam hidup kami dan kuasa kebangkitan itu terus ada dalam hidup setiap jemaat di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Beri kekuatan kesehatan yang daripada Engkau, melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Istri dan kedua anaknya juga diberkati. Kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan limpahkan bagi keluarga gembala kami. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu di tempat ini yang sebentar akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih Bapak. Pengelola keuangan gereja di tempat ini juga Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi umat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca saat ini. Scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya. Atas nama pengurus dan bendahara di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan informasi di GKRI Berea 1 pekan mendatang. Dimulai hari Selasa kita akan mengadakan mesbah doa pagi, mengajak setiap umat Tuhan, mari hari Selasa dan Jumat, setiap hari Selasa dan Jumat kita ada ibadah, ada mesbah doa pagi yang dimulai pukul 5 pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita datang terlebih dahulu membangun mesbah doa kita bersama Bapak Gembala di tempat ini melalui Facebook Bapak Gembala ya, pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa juga pada malam harinya, hari Selasa ada kegiatan doa disertai dengan puasa. Kita akan berdoa disertai dengan puasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat pusat sampai ke daerah, juga aparat keamanan yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kita juga berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, para pengurus dan jemaat Tuhan GKRI se-Indonesia ya.
kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa di GKRI Berea. Mari mengundang setiap jemaat Tuhan hari Selasa kita akan berkumpul bersama-sama di gereja untuk kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, hari Jumat pekan ini akan diisi oleh Bapak Gembala dengan temanya kelas pemuridan. Mari mengajak setiap umat Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Hari Jumat saatnya kita akan belajar lebih lagi untuk kita boleh lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kegiatan kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, perlu kami sampaikan dan ingatkan apabila Bapak Ibu sidang jemaat datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang tetap sehat dan prima, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah maupun gereja di tempat ini. Terima kasih. Ya, minggu ini juga kami mengucapkan dan selamat menyongsong hari ulang tahun buat sidang jemaat di tempat ini pada tanggal 20 April mendatang. Itu ada Saudara Thomas Vendrianto. Ya, selamat menyongsong hari ulang tahun. Kemudian pada tanggal 21 April itu ada Bapak Edi Sugiarto yang Tuhan izinkan juga akan berulang tahun di tanggal 21 April. Ya, tanggal 21 April juga kami mengucapkan selamat menyongsong hari jadi pernikahan buat Bapak Fajri Kurniawan dan Ibu Rika Riani. Ya, kami mengucapkan kiranya berkat Tuhan melimpah untuk setiap sidang jemaat yang minggu ini akan berulang tahun dan menyongsong juga hari jadi pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda, berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati. Demikian sepekan kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Ada satu pengumuman yang juga perlu kita ketahui. Pada hari Kamis kita akan bersama-sama GKRI secara nasional mengadakan ibadah Paskah. Itu hari Kamis. Memang kita lakukan secara Zoom. Jadi kita bisa mengikuti di grup GKRI sudah ada. Mari kita nikmati lawatan lewat Paskah Gereja GKRI secara nasional dan kita doakan supaya sungguh-sungguh dalam Paskah kali ini berkat Tuhan dicurahkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita yang menyambut di minggu ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan nyata menghadir dan memberkati kita. Oh God, Oh God, I worship you. oh God, I worship you. be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I Mari sekali lagi katakan be glorified. be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami mohon terus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat kami lewat ibadah Paskah yang kami sama-sama nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir dan melawat kami, memimpin memberkati ibadah kami. Dan sungguh sukacita yang besar Tuhan berikan buat kami.
Karena kami hari ini merayakan kemenangan, kebangkitan Kristus dari maut. Dan itulah jaminan buat kami. Untuk semakin kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan, kami juga bersyukur. Karena sungguh kami tahu bahwa kami adalah umat yang menikmati kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Secara khusus bagi saudara kami yang minggu ini akan menyongsong ulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Thomas Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati sebagai orang muda yang diberkati Tuhan dalam menggapai mimpi, dalam kuliah. Tuhan, kami tahu berkat-Mu turun atasnya. Jadikan dia menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, orang muda yang menghormati orang tua, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kami ucapkan berkat. Biarkan Thomas memiliki masa depan yang kilang gemilang, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Kau memberkati juga untuk Pak Edi yang juga minggu ini berulang tahun. Walaupun tidak ada bersama-sama kami, beliau ada di Tangerang bersama dengan keluarga. Kami tahu juga Tuhan akan memberkati Pak Edi dengan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkat sukacita Tuhan limpahkan di minggu ini Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak dan istri. Kami tahu kebaikan-Mu terus nyata buat Pak Edi. Juga kami berdoa untuk keluarga Fajri dan Rika Tuhan, yang minggu ini juga merayakan hari pernikahan mereka. Walaupun mungkin tidak bersama karena Mas Fajri dalam satu tugas pendidikan Tuhan. Kami tahu itu tidak menghilangkan sukacita mereka, kebahagiaan mereka. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan keluarga ini. Kami tahu keluarga ini adalah keluarga yang akan terus menikmati kebaikan Tuhan. Keluarga yang menikmati sukacita dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Terus berkati Mas Fajri Tuhan sebagai imam, juga Rika sebagai seorang istri. Biarkan Tuhan mereka tetap hidup rukun, sehati, sepakat, dan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan buat mereka. Hari ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami ingat itu Ibu Yayang yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dari tempat ini. Kami minta kuasa-Mu, kami minta mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Biar setiap sakit penyakit Ibu Yayang diangkat dan disembuhkan, dan menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Yehovah Rafa, Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter. Terima kasih juga untuk berdoa juga terus untuk Mama Esther. Tuhan terus pulihkan. Juga Pak Yanto juga Tuhan, kami tetap minta belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu, janji-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terus Engkau berkarya sesuai dengan cara dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua kami umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hari ini kami bersuka cita. Kami bersuka cita karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan milik Tuhan, kawanan gembala yang milik Tuhan. Pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau berbaring, ketika engkau melakukan aktivitasmu. Tuhan menjagai engkau. Malaikat Pusakawa mengawal engkau, berkeliling setiap kemah rumah umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Usaha mereka, adonan mereka, lumbung-lumbung mereka, Tuhan berkati dengan dahsyat, dengan berkat-berkat yang baru dari surga. Kami berdoa semua yang tertutup akan dibukakan, sehingga berkat Tuhan itu mengalir, memenuhi kita, melimpah atas hidup kita. Bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan, terutama berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan. Gairah dan sukacita dan kerinduan akan Tuhan terus memenuhi kami Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin giat dalam melayani Tuhan dengan sungguh, karena kami tahu Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh dunia menyatu, nyanyikan pujian.